Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Makkah pada Senin pagi 12 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anusirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbad bin Syariyah yang isinya mirip dengan riwayat tersebut. Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles. Peristiwa-peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Setelah ibunda Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muttalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya itu. Abdul Muttalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memiliki nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab bagi beliau. Wanita yang pertama kali menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah. Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Sebelumnya wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Selain itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Sa'ad al-Makhzumi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muttalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seseorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakkar agar menyusui beliau. Halimah binti Abu Zu'aib dengan didampingi suaminya Al-Harith bin Abdul Ujja yang berjulukan Abu Kabsah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara persusuan Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Al-Harith, Unaisah binti Al-Harith, Hazzabah atau Zadzabah binti Al-Harith, yaitu Asyaima yang merupakan julukan yang umumnya dipakai untuk namanya. Selain menyusui Rasulullah SAW, Halimah juga menyusui Abu Sufyan Al-Harith bin Abdul Muttalib, anak paman atau keponakan Rasulullah SAW. Paman beliau SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakkar. Suatu hari ibu susuan Rasulullah SAW juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib selagi beliau masih dalam susuannya. Dengan demikian, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah saudara sesusuan Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah As-Sadiyah. Halimah As-Sadiyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq,
yang mengisahkan bahwa Halimah As-Sa'diyah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya, serta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakkar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa penceklik. Tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami, dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya, walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur, karena harus meninabobokan bayi kami yang harus menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami, dan mampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Makkah, dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, maka mengherankan karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim, tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau SAW. Karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu, setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Semuanya menjawab, jangan lakukan itu. Aku pun berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Aku pun pergi menemui bayi itu, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susukannya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas, padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh, maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu unta kami, begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Dan keesokan harinya suamiku berkata kepadaku, demi Allah, Tuhanku, engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah. Halimah As-Sa'diyah pun berkata, demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu. Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini adalah keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Halimah As-Sa'diyah berkata, demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku dulu. Mereka berkata, demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakkar. Aku tidak pernah melihat sepatak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu.
domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga berisi penuh, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes, sehingga mereka berkata, gerang kepada pengembalanya, celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan oleh gembala putri Abu Zu'aib. Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tidak ada setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya berisi penuh. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah. Selama 2 tahun menyusui anak susuan kami, lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami. Karena kami bisa merasakan berkahnya, maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Karena aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah. Kami terus-menerus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar, hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri-seri. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, maka Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, sehingga dia mengembalikan beliau kepada ibunya. Kemudian beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Beberapa waktu kemudian, ibunda Aminah binti Wahab merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburnya di Yastrib, Madinah. Maka dia pergi dari Mekah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim itu, ya Rasulullah SAW, disertai pembantu wanitanya yaitu Ummu Aiman. Setelah menetap selama 1 bulan di Madinah, maka ibunda Aminah binti Wahab dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Wallahu bissawab.